Magnus Carlsen menerapkan prinsip Tigran Petrosian bahwa pion adalah jiwanya catur. Ketika berhadapan dengan Levon Aronian, Magnus memulai permainan dengan E4. Aronian menjawab E5, setelah itu kuda F3, kuda C6, gajah B5. Pembukaan Ruy Lopez. Aronian mendorong A6, gajah mundur, setelah itu kuda F6, ancaman pada pion. Di posisi ini, Magnus tidak menyelamatkan pion. Dia memilih untuk mengamankan raja dan membiarkan Aronian mengambil pion. Setelah itu, Magnus mendorong D4, memberikan pion gratis untuk Aronian. Sebagai informasi untuk pecatur pemula, pion ini tidak boleh dimakan oleh hitam. Jika hitam makan dengan kuda, maka ada balasan kuda makan kuda. Apabila hitam mencoba untuk mendapatkan kembali perwiranya, maka ada balasan benteng E1. Kuda tidak bisa kembali, ada pining dari benteng. Setelah langkah F5 misalnya, maka F3. Kuda tidak selamat. Atau jika pion makan pion, maka benteng tetap ke petak E1. Ancaman untuk menghantam kuda. Kuda tidak bisa kembali. Setelah D5, kuda makan pion. Posisi ini akan memberikan keunggulan untuk putih. Aronian tentu saja merupakan pecatur elit. Dia tidak makan pion. Sesuai dengan teori, gajah ke petak E7 sekaligus persiapan rokade. Benteng menyerang kuda dan B5 ancaman balik pada gajah. Setelah gajah B3, barulah D5 memperkuat kuda. Kemudian pion makan pion, lalu gajah E6, setelah itu C3, memberikan ruang untuk gajah. Aronian kemudian rokade mengamankan rajanya. Lalu kuda B ke petak G2, tantangan pertukaran kuda. Kuda kembali ke petak C5, ancam gajah. Setelah kuda ke petak D4, mengancam kuda dan gajah. Aronian memainkan menteri D7. Setelah itu, gajah mundur ke petak C2, menyerang pion H. Dibalas dengan gajah G4, ancaman pada menteri. Lalu pion F3. Setelah gajah mundur H5, kuda mundur ke petak F1, memainkan manuver ke petak D3. Setelah itu, gajah G6, tantangan pertukaran gajah. Di posisi ini, Magnus mendorong F4 untuk memperkuat pion. Kemudian, kuda makan kuda, pion makan kuda, dibalas dengan gajah makan gajah terlebih dahulu, ancam menteri. Tentu saja menteri makan gajah. Setelah itu, Aronian punya kuda di petak outpost. Kuda ini akan sangat berbahaya. Di posisi ini, Magnus Carlsen menempatkan kuda di petak D2 bermaksud untuk menukar kuda. Akan tetapi, Aronian punya langkah gajah pining kuda. Jika kuda makan kuda, maka benteng akan jatuh. Magnus Carlsen menyadari bahwa kuda ini lebih berbahaya. Oleh karena itu, dia harus segera disingkirkan. Setelah itu, gajah makan benteng. Kemudian, kuda menyerang balik menteri, lalu menteri menyingkir. Setelah itu, gajah diadu. Kemudian, gajah lari. Sampai di posisi ini kelihatan bahwa Aronian punya 2 benteng, sedangkan Magnus hanya punya 1 benteng. Permainan berlanjut dengan F5. Magnus mendorong pion-pion yang ada di petak center. Gajah kemudian mengancam kuda dan benteng disusun. Pertukaran gajah dan kuda terjadi. Menteri makan gajah, menteri makan menteri. Setelah itu, benteng makan menteri. Terlihat bahwa putih kalah tipis dari hitam. Hitam punya 2 benteng, akan tetapi
putih punya keunggulan karena dia punya 2 pion yang cukup menakutkan. Di posisi ini, Levon Aronian mencoba untuk memberikan Magnus sebuah pion gratis. C6. Jika pion ini dimakan oleh benteng, maka ini akan memberikan kesempatan kepada Aronian untuk menyerang balik dengan cara mengadu benteng. Setelah benteng ke petak D6, benteng C2, lalu gajah mungkin bisa menyelamatkan diri ke petak F4. Akan tetapi, hitam telah unggul dalam posisi ini. Pergerakan Raja Putih sangat terbatas dan benteng menjajah di baris kedua. Oleh karena itu, Magnus Carlsen tentu saja tidak ingin ada serangan balik. Di posisi ini, dia tidak mengambil pion racun. Raja F2 di bawah, maju ke petak center. Setelah itu, benteng A ke petak C8, gajah B4, dan benteng D8. Raja F3, benteng D7, Raja F4. Setelah itu, Aronian memberikan pion gratis pada pion A5. Dan kali ini, Magnus menerima pion. Setelah benteng menyerang gajah, B4. Magnus Carlsen punya pion yang sangat menakutkan di sayap raja. Levon Aronian mencoba dengan Raja F8, namun benteng mundur. Setelah Raja E7, A3, Raja D7, benteng menyerang pion H, benteng jaga pion, dan gajah menyerang benteng. Setelah benteng mundur ke petak A8, gajah mengontrol diagonal gelap. Dengan langkah ini, gajah kembali masuk ke petak center dan lebih aktif. Aronian kemudian menempatkan benteng di petak ke-8. Dibalas benteng E3. Setelah benteng E8, G4, kembali pion melaju. Aronian mencoba untuk mendorong G6 untuk merusak struktur pion, namun Raja G5 berupaya untuk masuk lebih dalam. Pion makan pion, dibalas pion makan pion, mempertahankan 2 pion. Setelah H5, Raja F6, benteng menjaga pion, dan benteng G3. Kemudian, benteng kembali ke petak A8 untuk mengancam pion. Di posisi ini, langkah terbaik menurut Engine adalah menempatkan benteng masuk di petak G7, mengadu benteng untuk mendapatkan pion. Untuk kepentingan pembelajaran, kita akan melihatnya. Jika benteng ke petak G7, maka benteng harus makan benteng terlebih dahulu. Setelah itu, benteng makan benteng mengancam pion. Jika raja mencoba untuk menjaga pion, maka E6 berupaya menciptakan pion bebas. Setelah pion makan pion, F6, Raja D7, F7. Dan jika pion E5 dimainkan, pion pukul pion. Setelah raja mencoba untuk mendekati pion, pion promosi. Benteng makan menteri, lalu raja makan benteng. Setelah itu, raja makan pion. Kemudian, benteng E7 mendekati pion C. Putih akan menang. Akan tetapi pada posisi ini, Magnus tidak memilih opsi itu. Dia memilih untuk melindungi pionnya. Di posisi ini, Magnus mendorong E6, skak, dan juga ancaman pada pion. Pion makan pion, pion makan pion skak. Setelah Raja C7, H4. Dibalas benteng E8 dan benteng G6. Setelah Raja ke petak D8, Raja E5. Lalu Raja C7 menghalangi laju raja untuk menempati petak D6. Benteng F6, benteng G7. Setelah itu, Raja F5 dan benteng masuk menyerang pion H. Di posisi ini, Magnus Carlsen akhirnya bisa menempatkan benteng di baris ke-7, skak, dan raja ke petak C8. Kemudian, benteng ke petak A7. Aronian kemudian mengejar benteng, namun tidak masalah bagi Magnus karena dijaga oleh gajah. Ini justru memberikan Magnus kesempatan untuk mendorong pion, sehingga rajanya bisa masuk untuk menyerang.
Di posisi ini, Aronian mengambil pion dan Raja E6. Setelah benteng E4 skak, Raja menyerang benteng. Langkah terbaik di posisi ini adalah benteng H8, namun Aronian membuat langkah yang tidak tepat. Dia memilih benteng C8 sehingga Magnus bisa menempatkan benteng di petak D7. Kemudian H4 dan gajah D6 skak. Raja menyingkir ke petak A8. Setelah itu benteng D8. Kemudian Raja mendekati benteng, dibalas dengan benteng makan benteng. Setelah Raja makan benteng, pion pun promosi dan Aronian menyerah. Kalaupun game dilanjutkan dengan benteng makan menteri, maka Raja makan benteng. Setelah Raja B7 akan ada balasan Raja D7, Raja B6, gajah C7 skak. Setelah Raja kembali, maka benteng F4. Putih akan berupaya agar Raja kehilangan penjagaan pada pion. Misalnya Raja kembali ke petak B6, ada balasan gajah ancam pion. Setelah pion didorong, gajah kembali ke petak F4. Dengan demikian, hitam tidak bisa mendorong pion. Setelah Raja B7, gajah C7. Posisi ini adalah posisi zugzwang. Jika Raja pergi, maka pion C akan jatuh. Dan jika pion H didorong, maka akan dimakan oleh gajah. Jika itu terjadi, gajah makan. Setelah Raja kembali, maka gajah melakukan skak. Setelah Raja kembali ke petak B6, sebuah langkah tempo, Raja ke petak D6. Ini membuat Raja tidak bisa kembali untuk menjaga pion. Raja terpaksa harus meninggalkan pion. Setelah itu, Raja makan pion. Dan bagaimanapun juga, hitam tidak akan bisa menang.